Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran tematik kita pada hari ini kita masih belajar di tema 6, yaitu tentang cita-citaku. Nah, anak-anak nanti siapkan buku tulis dan juga alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang sudah dipelajari. Nah, pada hari ini kita masih pada subtema 1, yaitu tentang aku dan cita-citaku. Nah, pada pertemuan sebelumnya kemarin anak-anak sudah belajar tentang cita-cita. Apa yang dimaksud dengan cita-cita? Yuk coba diingat-ingat dulu. Apa kemarin cita-cita itu? Ya, cita-cita itu adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Ya, kita ingin apa ya? Nah, itu namanya cita-cita. Cita-cita tidak harus selalu berhubungan dengan pekerjaan. Nah, misalnya, cita-cita saya ingin menjadi bintang kelas. Nah, itu kan bukan pekerjaan. Atau cita-cita saya mau membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan orang tua. Nah, atau cita-cita saya mau berlibur ke Jerman misalnya. Nah, itu. Tapi cita-cita juga ada yang berupa pekerjaan pada masa yang akan datang, ya, setelah dewasa. Misalnya, cita-cita mau menjadi seorang arsitek, ya. Atau yang suka bermain musik, cita-cita menjadi seorang musisi. Atau yang suka menolong orang lain, bercita-cita menjadi seorang dokter. Atau yang suka mengajar, bisa bercita-cita menjadi seorang guru. Nah, tentunya cita-cita, keinginan, kehendak setiap manusia itu pasti berbeda-beda. Anak-anak juga pasti memiliki cita-cita, keinginan yang berbeda-beda. Ya, itu karena manusia itu memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda. Demikian juga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu juga memiliki karakteristik individu pada masyarakatnya yang berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda? Nah, kita akan belajar penyebab keberagaman karakteristik individu di Indonesia. Nah, kenapa? Nah, pada zaman dahulu itu bangsa Indonesia itu banyak didatangi oleh pedagang dari berbagai negara, karena memang letak wilayah Indonesia itu strategis, ya, dalam posisi silang, yaitu berada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, kemudian berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini kalau di tengah-tengah seperti ini, berarti Indonesia ini menjadi menjadi tempat perlintasan, ya. Misalnya, bangsa dari benua Asia, negara-negara dari benua Asia itu mau berdagang ke benua Australia, nah pasti melalui Indonesia. Nah, kalau melalui Indonesia pasti juga tinggal di Indonesia sebentar, mampir di Indonesia, ya. Karena pada zaman dahulu transportasi itu kan belum seperti sekarang. Dulu transportasinya masih menggunakan kapal, ya. Kalau sekarang menggunakan pesawat, jadi langsung terbang misalnya dari India langsung ke Australia, langsung terbang, hanya melewati udara Indonesia. Kalau dulu pasti singgah dulu di Indonesia, nginep dulu beberapa bulan mungkin, baru sampai Australia atau sebaliknya. Nah, Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Nah, ini samudra ini kan biasanya
untuk jalur perdagangan, karena barang-barang yang diperjualbelikan itu kan pasti diangkut menggunakan kapal ya, berarti melalui samudra. Nah, Indonesia ini strategis berada di persilangan, jadi dilewati, kadang disinggahi oleh orang-orang dari berbagai bangsa ya, dari berbagai bangsa. Mereka memiliki budayanya yang bermacam-macam, budaya sendiri-sendiri. Ada yang lewat ke Indonesia kemudian menyebarkan budayanya ya. Masyarakat bangsa dari benua Australia, dia mau berdagang ke benua Asia, dia singgah di Indonesia menyebarkan budayanya, sehingga Indonesia ini memiliki keberagaman. Nah, selain menyebarkan budayanya, mungkin juga ada yang tinggal tetap di Indonesia. Nah, ada yang menikah dengan orang Indonesia ataupun membeli rumah di Indonesia, sehingga menjadi masyarakat Indonesia ya. Ada beragam karena berasal dari berbagai bangsa yang ada di dunia. Nah, makanya Indonesia itu memiliki keberagaman. Salah satunya adalah ras ya, keberagaman ras. Apa yang dimaksud dengan ras itu? Ras itu adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik. Jadi manusia itu ada kelompoknya, ada rasnya ya, yang didasarkan dari ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik itu biasanya misalnya tinggi badan, bentuk kepala, bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit, atau jenis rambut. Jadi fisik itu yang terlihat kasat mata, terlihat mata gitu, itu adalah ciri fisik. Nah, itu dikelompokkan. Nah, di Indonesia ada beberapa ras ya. Yang pertama adalah ras Papua Melanesia. Kemudian yang kedua adalah ras Vidoid. Kemudian yang ketiga ras Melayu Tua atau Proto Melayu. Kemudian yang keempat adalah ras Melayu Muda atau Dudro Melayu. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Sekarang yang pertama adalah ras Papua Melanesia. Nah, ras Papua Melanesia ini adalah kelompok masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru. Ciri-cirinya adalah kulitnya hitam ya. Kalau anak-anak pergi ke daerah Papua sana, anak akan mendapati masyarakat di sana kulitnya hitam, rambutnya keriting, badannya kekar, hidungnya mancung, kemudian bibirnya tebal ya. Itu adalah ciri-ciri ras Papua Melanesia. Kelompoknya tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru. Itu ras yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah ras Vidoid ya. Ras Vidoid ini adalah kelompok masyarakat Sakai dari Riau di Sumatera. Kemudian suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai. Jadi ini daerah Sumatera kebanyakan ras Vidoid. Ciri-cirinya apa? Nah, perawakannya kecil ya. Kemudian rambutnya berombak. Warna kulitnya adalah sawo matang. Nah, itu adalah ras Vidoid. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ras Melayu Tua atau Proto Melayu. Ras Melayu Tua atau Proto Melayu ini adalah kelompok masyarakat yang ada di Batak yang sukunya Batak. Nah, ini rasnya adalah Proto Melayu Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian ada Dayak yang ada di Kalimantan. Nah, ciri-cirinya rambutnya ikal atau lurus, hidungnya sedang
sedang atau lebar, kemudian mukanya bulat, kulitnya sawo matang, badannya tinggi, ramping. Nah, itu adalah ciri-ciri umum ras Melayu tua atau Proto Melayu. Kemudian yang berikutnya adalah ras Melayu muda atau Dutro Melayu. Ini adalah kelompok masyarakat yang ada di Madura, Jawa. Nah, orang-orang yang di Jawa, Salatiga ada di Pulau Jawa. Berarti sebagian besar orang Jawa ini, orang Salatiga ini adalah suku Jawa. Berarti rasnya adalah ras Dutro Melayu atau Melayu muda. Nah, kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali juga termasuk Melayu muda. Ya. Ciri-cirinya rambut ikal atau lurus, kemudian hidung sedang atau lebar, mukanya bulat, kulitnya sawo matang, badan tinggi dan ramping. Sama ciri-cirinya dengan ras Melayu tua. Ya. Itu adalah sekilas tentang ras. Nah, Indonesia ini ada 4 ras. Masih ada ras yang berasal dari Tionghoa, berasal dari Arab, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah keberagaman ras di Indonesia. Nah, jadi ketika sudah beragam, kita harus saling menghargai. Nah, apa manfaatnya keberagaman karakteristik individu yang ada di Indonesia itu berkaitan dengan ras itu? Yang pertama adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur Tuhan sudah menganugerahkan keberagaman di Indonesia, sehingga Indonesia kaya akan keberagaman. Jadi yang dipelajari hanya keberagaman ras. Padahal di Indonesia banyak sekali keberagaman, ya. Ada keberagaman bahasa, suku, keberagaman budaya, dan lain sebagainya. Keragaman pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Jadi menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap toleransi. Masih ingat apa yang dimaksud toleransi? Toleransi itu adalah sikap menghargai perbedaan. Nah, jadi rasnya kan berbeda-beda nih. Jadi kita harus menghargai. Tidak boleh menganggap ras kita yang paling baik. Tidak semuanya sama, semuanya baik. Jadi kita harus saling menghormati. Jadi tumbuh sikap toleransinya karena ada keberagaman, ya. Kemudian yang berikutnya, bangsa Indonesia semakin dikenal negara lain. Nah, dengan keberagaman pasti bangsa-bangsa dari negara lain itu akan lebih mengenal Indonesia, karena rata-rata bangsa-bangsa negara lain itu rasnya hanya satu, dua, sukunya hanya satu suku bangsa saja. Jadi Indonesia ini memang unik, sehingga bangsa Indonesia ini memang sudah terkenal karena keberagamannya. Jadi semakin dikenal oleh negara lain. Nah, dan yang keempat, menambah pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu pendapatan negara. Nah, kalau Indonesia itu beragam, pasti banyak wisatawan dari mancanegara, dari negara-negara lain yang datang ke Indonesia. Entah itu yang mau mempelajari tentang ras yang ada di Indonesia, atau yang mau mempelajari budaya di Indonesia. Nah, sekarang banyak itu orang-orang luar negeri itu, misalnya bule-bule itu yang mempelajari budaya daerah, misalnya budaya Jawa. Sebagai seorang sinden, banyak bule-bule yang jadi sinden dan sebagainya. Nah, itu artinya orang mancanegara itu tertarik dengan budaya Indonesia, sehingga dia mempelajari di sini. Ketika orang mancanegara, orang dari luar negeri datang ke Indonesia,
pasti akan menambah pendapatan negara. Jadi negara mendapatkan keuntungan pendapatan, ya. Kemudian yang kelima adalah alat pemersatu bangsa, ya. Jadi dengan keberagaman, baik itu ras, kebudayaan, suku dan lain sebagainya, itu sebagai modal pemersatu bangsa supaya kita tetap terikat erat, ya, saling melengkapi. Nah, itu anak-anak pembelajaran tematik kita pada hari ini. Anak-anak nanti bisa catat apa hal-hal yang penting, bisa diputar ulang videonya kemudian di pause, ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat anak-anak mengerti, dapat anak-anak pahami, dan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan berikut.